Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Kau Allah terus yang menuntun langkah hidup kami, supaya setiap kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini mungkin kami tidak menyenangkan hati-Mu, bahkan mungkin melukai hati-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa. Biarlah darah Yesus yang akan menyuci dan melayakkan setiap kami, supaya setiap kami layak mempersembahkan roh, tubuh, jiwa kami di atas mezbah. Jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, waktu kami mempersembahkan itu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu Yesus yang telah melayakkan kami, menyucikan kami, sehingga setiap kami layak masuk dalam hadirat-Mu, bahkan tinggal dalam hadirat-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami luaskan Kau Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Walau Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran setiap kami, supaya setiap kami fokus Tuhan. Setiap kami fokus. Terima kasih Bapa untuk malam ini Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, pendengaran kami, untuk kami Tuhan bersama-sama ini bertumbuh menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan Shalom semuanya. Selamat malam. Wah, ini cukup banyak juga ya yang hadir ya. Memang kalau ini seperti di Busoi, yang hadir selalu banyak ya. Itu banyak. Puji Tuhan ya. Saya sangat senang nih kalau setiap saudara semua antusias seperti ini ya. Dan tadi pujian yang kita naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Menurut saudara, caranya gimana sih kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ada nggak yang mau kasih ini? Kita santai aja ya malam ini, jangan tegang. Saya nggak mau khotbah kok. Saya mau interaksi dengan saudara. Ya. Kira-kira apa sih yang kita lakukan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Melakukan firman Tuhan ya. Jadi pelaku firman ya. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa menjadi pelaku firman? Nah, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus jadi pelaku firman. Amin. Amin. Kayaknya saudara malam ini masih tegang gitu ya. Santai aja, santai. Ini juga bisa kan Pak? Ya. Gini. Saya mau setiap kita, apalagi jemaat di Abalat Jamlang ini ya, saya mau untuk jemaat Jamlang ini melakukan hal yang sama dengan apa yang Abalat Fidusi lakukan. Jadi salah satunya saya ingin menyamakan visi terlebih dahulu. Jadi supaya kita punya visi yang sama. Dan setiap kita harus punya visi yang jelas. Setiap pribadi juga punya visi pribadi masing-masing. Kenapa banyak orang yang gagal ya, dalam mencapai tujuan hidupnya? Karena mereka nggak punya visi. Kalau kita punya visi, kita tahu goal kita. Apa sih yang akan kita capai di akhirnya nanti? Nah, kalau kita punya tujuan seperti itu kita akan kuat menghadapi tantangan-tantangan. Tapi kalau kita nggak punya visi yang jelas, kita mudah jatuh, kita mudah gagal. Kayak keluarga mamanya. Oh, keluarga saya nantinya mau saya bawa ke sini. Keluarga saya mau nantinya mau menyenangkan hati Tuhan mamanya. Nah, kita harus punya goal yang kuat ke situ. Kayak pelajar-pelajar. Saya nanti besar, saya mau jadi dokter. Nah, kalau kita punya goal yang jelas, punya visi yang jelas, ya, akhirnya mau jadi apa, itu kita akan kuat. Tapi kalau kita nggak punya visi, udah. Kita akhirnya hidup kita nggak jelas. Ada masalah dikit, ya udah akhirnya jatuh. Kemarin saya baru pulang dari Taronggo, ya, titik misi kita, CP kita yang kita layani di sana.
itu saya terkagum-kagum dengan mereka, ya. Karena apa? Beberapa tahun yang lalu, waktu pertama kali saya datang ke sana, ke Watu Bambang namanya, itu anak-anak di situ komunikasi bahasa Indonesia aja nggak jelas, nggak lancar. Bahkan saya tanya Presiden Indonesia siapa, agak tahu. Ya. Apalagi lagu Indonesia Raya, sama sekali nggak tahu. Itu saya sampai terkaget-kaget. Ada ya suatu suku yang di Indonesia ini masih seperti itu. Saya kaget. Tetapi waktu kemarin kami datang, jadi tempat yang kami tuju kemarin ini, kalau dari bandara ya, bandara di Luwuk itu kita naik mobil, sekarang 5 jam bisa sampai ke desa terakhir yang bisa dicampur dengan kendaraan. Nah, itu 5 jam. Dulu lagi awal-awal saya ke sana, itu masih 8 sampai 9 jam baru nyampe ke desa itu. Desa terakhir paling ujung. Karena waktu saya datang ke sana tuh jembatan masih rusak ya. Jadi kadang-kadang kali banjir kami nunggu kali surut baru kita turun lewat mobil ke sana. Sekarang udah jembatan udah bagus semua, 5 jam bisa nyampe. Nah, dari desa terakhir itu yang bisa dicampur dengan kendaraan untuk sampai ke Watu Bambang, desa yang nggak bisa dicapai lagi dengan kendaraan, itu harus berjalan kaki selama 3 hari 2 malam. Itu baru sampai ke sana. Nah, itu dulu saya bisa sampai ke sana itu pakai heli. Ya. Saya pakai heli ke sana. Itu saya kaget waktu melihat, saya tanya mereka bahasa Indonesia juga susah gitu. Kemarin, jadi anak-anak di sana, kita bikin sekolahan di sana, bikin asrama di sana di Watu Bambang, itu TK dan SD, itu resmi dari pemerintah. Nah, setelah dari sana lulus SD, kami turunkan ke desa Taroggo itu, desa terakhir itu. Kami bikin asrama lagi di situ. Nah, di situ anak-anak ini kami sekolahkan ke sekolah umum, ke sekolah negeri. Itu kurang lebih 4 km lah dari asrama kita, sekolahannya itu. Waktu pagi-pagi mereka mau berangkat sekolah, mereka bahas firman, renungi firman, berdoa bersama. Waktu makan, mereka ditunjuk satu-satu, setiap doa makan tuh bergantian. Doanya tuh bagus sekali. Saya kaget, rupanya begitu drastis itu mereka. Dan yang lebih menghibur atau penghiburan buat saya, ada satu anak yang udah kelas 9 itu kelas 3 ya, SMP ya, kelas 3 SMP. Itu selalu ranking 1 atau ranking 2 di kelasnya. Satu kelas itu bisa 30 anak. Yang lain ada yang ranking 5, ada ranking 10. Itu penghiburan sekali buat saya. Dan perubahan itu begitu nyata, begitu drastis. Mereka terus diajar untuk baca firman, renungin firman. Dan waktu saya tanya, apa cita-cita kalian? Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pilot. Nah, di sini saya tekankan ke mereka, kamu harus punya cita-cita yang kuat, kamu harus punya visi yang jelas. Kalau enggak mungkin jadi. Apalagi di desa terpencil seperti itu. Tapi saya katakan, kalau kamu betul-betul ingin mencapai cita-cita kamu harus sungguh-sungguh. Saya percaya itu karena kekuatan firman. Mereka pagi-pagi sebelum berangkat, mereka harus berdoa bersama, baca firman. Malam mau tidur juga seperti itu, sharing satu dengan yang lain. Dan saya percaya itu yang mengubah mereka. Ya, jadi mereka udah ada kompak-kompak di sini, udah bercerai ya, kompak ya. Di sini siapa yang udah punya teman kompak? Tolong angkat tangan. Sudah cukup banyak ya. Berapa orang teman kompaknya? 2 atau 3? 2 ya. Ada yang 2, ada yang 3 mungkin ya. Ya. Dan di sana juga seperti itu. Anak-anak udah kita terapkan untuk mereka juga punya kompak, teman kompak. Dan memang perubahannya sangat luar biasa sekali.
Saya kemarin ke sana sih, biarpun saya capek, tapi saya terkagum-kagum dengan mereka. Karena waktu saya harus pulang ke Jakarta lagi, harus bangun jam 3 pagi untuk mengejar pesawat yang setengah 10 pagi di Luwuk itu. Jadi jam 3 pagi kami udah siap, nunggu mobil, akhirnya berangkat ke Luwuk. Dari Luwuk kita harus langsung ke Palu. Jadi transitnya kemarin ke Palu. Biasa ke Makassar, ini kemarin ke Palu. Jadi dari Palu baru Jakarta. Sampai Jakarta itu sore lah, kira-kira sudah sampai ke Jakarta. Itu capek kan? Apalagi usia-usia kayak saya ya. Tapi hati saya itu selalu bergejolak, selalu bergembira, selalu apa ya? Melihat antusias gitu loh, melihat mereka gitu. Nah makanya saya ingatkan sekali lagi, kita harus punya visi yang jelas. Bapak Ibu, ingat gak? Kita kan Abalah nih ya, secara keseluruhan punya visi besar. Ya. Ada nggak yang tahu visi besar yang Abalah itu apa? Ada nggak yang tahu? Ada yang tahu? Visi besar Abalah secara keseluruhan. Kita harus menyamakan semuanya ya, kita bersama. Ini seharusnya ini tanggung jawabnya Pak Lukas nih tentang menyampaikan visi. Cuma saya akan apa ya, menyampaikan hanya sepintas saja, ya. Jadi visi besar, ya, visi besar Abalah secara keseluruhan itu ialah menjadi murid Kristus, ya, melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di setiap bidang kehidupan. Ya. Itu visi besarnya Abalah. Menjadi apa? Murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di setiap bidang kehidupan. Nah, itu visi besarnya Abalah. Nah, sekarang visi Abalahnya industri, karena kita mengambil dari situ, ya. Kita mengambil dari murid Kristus, murid yang sejati itu. Jadi murid yang sejati itu seperti apa? Nah, Abalah Industri mengambil dari itu, memenggal itu menjadi komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Ya, ya nanti gini, ada yang tulisannya bagus nggak? Tulisan saya jelek soalnya. Kamu coba, kamu bisa ini. Menjadi, sorry, menjadi. Ini visinya Abalah Industri aja. Komunitas yang nah nanti kita di Jamblang juga sama ya, visinya ini. Nah ini kalau nggak nanti komunitas yang menjadi rumah Tuhan, komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa. Sebagai solusi bagi suku dan bangsa serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Jelas nggak yang di belakang? Nggak jelas.
Ini nanti kalau yang di belakang gak jelas nanti difoto aja. Kalau enggak gini, nanti saya jadi yang di belakang nanti nggak usah ini, nanti biar nanti di fotokopi seperti ini, dilaminatin supaya setiap kita punya. Ini ternyata waktu kita bikin seperti ini, kita taruh di tempat yang setiap hari kita melihat. Taruh tempat di mana sering setiap hari kita melihat ini. Jadi supaya kita bisa betul-betul hafal dan menghayati visi itu. Karena ini jujur ya, di industri aja nih banyak pemimpin yang levelnya udah pemimpin. Waktu saya tanya visi mereka masih kebingungan, lupa katanya. Tapi waktu saya bikinin ini, saya tes lagi, saya tanya lagi, mereka bisa jawab. Gitu. Jadi ini sakti sekali gitu. Ya, jadi kita harus betul-betul memahami visi ya, dan menghidupi visi. Kita harus siap mati untuk visi. Karena apa? Kalau kita nggak siap mati untuk visi, berarti visi belum hidup dalam diri kita. Kita harus siap mati untuk visi. Karena apa? Kalau visi itu kita nggak sampai mati untuk visi itu belum hidup dalam diri kita. Tapi kalau visi itu hidup dalam diri kita, kita siap untuk itu semuanya. Kita akan melakukan apapun juga untuk mencapai visi itu. Oleh karena itu juga ini visi ini, setiap kita juga harus punya visi yang jelas. Nah, visi untuk Al-Balagh di Jamblang, ini kita akan samakan aja, yaitu komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa, serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Ya. Ini mercusuar bagi tubuh Kristus itu bukan berarti kita Al-Balagh yang paling baik. Tahu nggak fungsinya mercusuar apa? Mercusuar itu memberi tanda pada kapal-kapal supaya kapal itu nggak nabrak karang, ya. Jadi supaya apa? Supaya nanti apa yang kita lakukan nih melalui kompak-kompak, ya. Karena 2-3 kompak nanti itu akan menjadi komunitas kerajaan. Nah, komunitas kerajaan itu yang menjadi rumah Tuhan itu. Dan nanti komunitas kerajaan itu akan dilihat dan dirasakan oleh lingkungan. Oleh karena itu, dari sekarang kalau bisa nyari kompak tuh yang deket-deketan dengan rumahnya. Beberapa kompak harus deket-deketan rumahnya. Sampai 2-3 kompak. Nah, 2-3 kompak itu akan menjadi komunitas kerajaan. Komunitas kerajaan itu nanti akan dilihat oleh lingkungan, ya, oleh tetangga kita. Mereka akan melihat, oh, komunitas ini kok luar biasa sekali ya. Didik anaknya kok baik ya, anaknya kok taat sekali ya. Nah, ini makanya jadi pusat solusi ya, bagi suku dan bangsa. Jadi nanti lingkungan di sekitar kita akan melihat apa yang kita lakukan. Bagaimana kita saling mengasihi satu dan yang lain. Ini udah saya praktekkan, kebetulan kompak saya itu dengan Pak Untung ya. Tahu Pak Untung ya? Satu lagi Pak Hansil, kami bertiga. Dan yang khususnya saya dengan Pak Untung karena kebetulan rumahnya berdekatan, itu sampai orang-orang bertanya, memang Pak Untung dan Pak Iwan keluarga cuma famili apa sih? Oh begitu dekat gitu. Sampai seperti itu. Ya. Nah nanti komunitas kerajaan itu yang akan memberi jawaban ini untuk suku-suku itu yang ada di sekeliling kita. Ya. Kita harus menjadi rumah Tuhan. Rumah Tuhan artinya apa? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau orang datang ke komunitas kita, mereka ketemu dengan Tuhan. Tuhan rumahnya Yesus, bukan kita. Jadi setiap orang yang datang ke komsel kita, mereka akan ketemu dengan Yesus, sang kepala itu. Nah, makanya kita harus terus menjadikan komunitas kita itu menjadi rumah Tuhan. Nantinya, ini sementara ini kompak itu terdiri 2 atau 3 orang. Tapi yang kita akan capai nantinya 2-3 keluarga. Ya. Jadi 2-3 keluarga itu harus betul-betul menjadi satu kesatuan, menjadi kompak itu. Jadi kita harus ajak istri kita,
anak kita dalam satu komunitas. Paham ya? Sementara ini oke. Satu dua orang, dua tiga orang dulu nggak masalah, ya pribadi dulu. Nanti kita ajak istri kita, ajak anak kita. Anak yang masih dari tanggung jawab kita ya, kalau udah menikah ya udah berkeluarga ya biarin aja. Itu pun juga kalau bisa kita ajak untuk mereka juga bikin kompak, ya. Kompak itu yang seperti apa sih? Jadi saya akan kembali ke blueprint ya, membangun rumah Tuhan itu. Mungkin beberapa kali sudah disampaikan ya tentang membangun rumah Tuhan ya. Ini saya hapus dulu aja ya, di sini ya. Nanti akan dibikinin seperti itu supaya saudara paham. Oh malu kan? Gak mau nulis saya. Bangun rumah Tuhan. Baca sudah ya? Ini dari belakang nggak jelas ya? Posisinya. Makan kasih permanen lagi. Kita janji ini mendingan ya. Nah, ini untuk membangun rumah Tuhan harus dimulai dari saya. Ya, jadi untuk membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Saya yang seperti apa? Jadi saya yang dimuridkan. Di sini siapa yang udah dimuridkan? Tolong katakan. Udah ya, udah punya pemurid ya. Puji Tuhan kalau udah punya pemurid. Yang belum punya pemurid, harusnya pemurid. Pemurid itu nanti akan jadi bapak untuk kita. Nah, selain dimuridkan, saya juga jadi saya di sini, ini saya harus yang udah lahir baru. Saya sudah lahir baru. Saya yang udah lahir baru dan saya juga saya adalah batu hidup. Jadi kalau batu mati itu nggak bisa bangun rumah Tuhan. Makanya dia harus lahir baru dulu supaya dia nanti bisa jadi bagian dari rumah Tuhan ini. Jadi yang dicari ini adalah batu yang hidup, bukan batu yang mati. Tentunya waktu kita mau membangun rumah Tuhan, batu-batu hidup ini akan mengalami banyak sekali
pembentukan. Ya. Nanti akan banyak sekali pembentukan di situ. Ini bagus nih. Mesinnya ada tebel tadi ya. Nah ini cukup oke ya. Nah coba pastikan bahwa kita adalah batu hidup. Ini pun bisa dipegang. Kita pastikan bahwa kita adalah batu hidup. Ketiga itu ciptaan baru. Kamu malah bagus, Pak. Oke, kita bicara tentang batu hidup ya. Coba kita lihat di ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 5. Batu hidup. Di batu hidup. Nah, ya. 1 Petrus 2 ayat 5. Oke, kalau ada yang bisa bacakan 1 Petrus 2 ayat 5. Ada yang bawa Alkitab enggak? Semua bawanya Alkitab ya? Oke, ya silakan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, jadi kita adalah batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan tentunya nanti waktu kita untuk membangun rumah Tuhan itu banyak pembentukan. Contohnya mamanya kayak batu bata ya, yang disusun mungkin, wah ini panjangnya dipotong. Saya sering lihat ya kalau tukang itu ya, sering motong batu bata segala macam ya. Oh ini nonjol dipotong. Nah itu dibentuk kita supaya menjadi bangunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bangunan yang bagus. Dan itu harus diikat nanti jadi satu. Jadi kesatuan. Itu melalui apa? Di semen. Melalui kasih itu. Kasih nanti akan mengikat itu. Jadi menjadi susunan bangunan yang bagus, yang jelas gitu. Oke, terus yang kedua, ciptaan baru. Di 2 Korintus 5 ayat 17. Tolong ada yang bisa membacakan? 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, itu kan? 2 Korintus 5 ayat 17. Oh ini Mbak, ini terjemahan yang ini. Iya, ya jadi tadi apa yang terjemahan yang itu? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, jadi ciptaan yang baru itu yang lama sudah berlalu. Kita jadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru artinya apa? Ciptaan yang baru adalah Kristus sudah ada dalam diri kita. Kalau yang lama dulu kita masih Kristus masih di luar. Tapi setelah kita menjadi ciptaan yang baru, Kristus sekarang tinggal di dalam diri kita. Makanya Kristus mau mati di kayu salib. Buat apa Kristus mau mati di kayu salib? Kira-kira kenapa? Kenapa sih Kristus kok mau sih mati di kayu salib itu? Tujuannya apa sih? Iya, Kristus mati di kayu salib. Jadi Kristus itu pandangannya itu hanya Golgota, mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya Roh Kudus datang dan ditinggal di dalam diri kita. Jadi banyak Kristus di mana-mana. Kalau tadinya Kristus hanya di Israel sana ya, tapi sekarang Kristus ada di mana-mana.
Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Terus yang pertama, kita menjadi murid Kristus. Ibrani 12 ayat 2. Oke, mungkin saya bacakan ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan dikatakan sini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa? Artinya kita harus terus memandang Yesus setiap hari. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau bisa teman yang udah ada dalam kompak, tolong menjurnal ya. Setiap hari dari pagi sampai malam ya kan? Seberapa banyak sih kita memikirkan Yesus dibandingkan kita memikirkan masalah kita, problem kita ya, atau mungkin anak-anak kita atau apapun juga. Berapa besar sih kita memikirkan tentang Kristus setiap harinya? Ini kita perlu evaluasi. Jadi setiap teman kompak, tolong masing-masing menjurnal. Oh iya, hari ini aku gak pernah mikirin Kristus sama sekali mamanya. Ya kan? Nanti teman kompaknya yang mengingatkan. Karena kompak itu harusnya terikat janji. 2-3 orang yang terikat janji, ya, dan mereka akan melakukan bersama-sama, akan tumbuh bersama-sama, ya kan? Saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling menjaga. Jadi kalau teman kompak, pokoknya saya kompak dengan Tony dan Pak Adrian, ya, saya harus bertanggung jawab atas mereka. Saya harus melihat mereka bertumbuh menjadi serupa Kristus. Itu tanggung jawab saya. Demikian juga dengan mereka. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap saya. Kalau saya jatuh dalam dosa, mereka yang bertanggung jawab. Mereka yang akan mengangkat saya, menolong saya. Paham ya? Itulah kompak. Jadi kita harus saling menjaga satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Pak Adrian, sore hari ini sudah renungan firman belum? Coba bagiin dong, kamu dapatnya apa hari ini? Tuhan bicara apa sih sama kamu? Tuhan menegur apa sih terhadap kamu, firman Tuhan? Tuhan janji apa sih terhadap kamu hari ini? Siarkan ke kita, ke teman kompak itu. Jadi kita harus saling. Nah, terus lagi itu tanya, hari ini kamu mikirin Kristus berapa banyak sih? Dibandingin kita memikirkan masalah kita, problem kita, atau mungkin memikirkan sakit penyakit kita. Saya yakin kecil sekali waktu kita yang kita pikirkan untuk Kristus itu kecil. Nah, seharusnya itu semuanya yang kita pilih itu Kristus. Waktu kita melakukan itu, nanti Kristus yang akan bekerja dalam hidup kita. Ya, masalah kita serahkan ke Kristus, ke Tuhan. Problem kita serahkan ke Tuhan. Anak-anak kita serahkan ke Tuhan. Bisnis kita serahkan ke Tuhan. Oke, ini saya ini untuk sampai mencari kompak, saya harus dimuridkan. Ya. Terus saya adalah murid Kristus. Saya adalah batu hidup. Saya adalah ciptaan yang baru. Sampai sini paham ya? Paham ya? Sampai sini ya? Jadi saya yang dimaksud di sini, saya yang dimaksud oleh blueprint ini adalah saya yang dimuridkan, saya yang murid Kristus, saya yang adalah batu hidup, saya yang adalah ciptaan yang baru. Jelas ini ya? Nah, saya harus membangun
manusia roh. Saya harus membangun manusia roh. Yang kedua, saya tertanam. Yang ketiga, berfungsi sesuai karunia. Ini mungkin sudah disampaikan ya? Pernah ya? Pernah disampaikan? Oke. Berfungsi sesuai karunia. Nah, untuk membangun manusia roh, apa yang harus kita lakukan? Ini membangun manusia roh ini kayak apa ya? Kayak uang, dua sisi mata uang, ya. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus bersamaan. Kalau hanya separuh tok itu duit nggak laku ya. Kalau duit itu hanya cuma sebelah tok, ada contoh duit nggak sih? Ya, ini boleh. Ini jelas ya. Nah, ini kan di sini ada gambar, ya kan? Siapa nih gambar? Siapa ya? Gambar siapa sih ini? Saya juga belum paham. Cuma tahu aja 10.000 ini. Nah, sisi sini sama sisi sini harus sama nih. Maksudnya ada gitu. Kalau sebelah nggak ada itu berarti duit palsu ya, nggak laku. Nah, untuk membangun manusia roh itu, sisi yang sebelah sini, aduh ini tulisnya gimana ya? Oh iya dah, tulis tapi agak kecil ya. Ya situ boleh. Yang pertama, disiplin rohani. Atau kalau enggak ini pikul salib ini. Sangkal diri terus pikul salib. Satu, sangkal diri. Terus yang kedua, pikul salib. Yang ketiga, ikut Yesus. Nah, sisi yang sebelah sini adalah kita sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Sangkal diri ini, pikul salib sama ikut Yesus ini harus banyak mendisiplin diri kita. Ya, kita banyak mendisiplin diri kita. Kita harus banyak menyangkali diri kita. Sekarang yang banyak apa ya? Kita kadang-kadang itu masih memprioritaskan kebutuhan kita, kebutuhan makan kita contohnya. Karena kita di sini itu sangkal diri itu harus pikul salib itu, ya, harus banyak berdoa, harus berpuasa. Di sini siapa yang setiap pagi berdoa? Puji Tuhan. Hampir semua ya. Saya sebelum COVID sampai sekarang dia sudah kurang lebih 4 tahun ya. Saya selalu bangun pagi jam 4. Karena sama pas sudah bangun. Setiap pagi saya berdoa. Saya datang kepada Tuhan dulu. Saya menyembah Dia dulu. Kita harus prioritasin Dia. Bangun pagi dari tempat tidur bukan gadget yang kita pegang, tapi kita sapa dulu Bapak kita. Saya selalu bangun, saya duduk, saya sapa Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nah, coba setiap kita belajar untuk kita mulai menyangkali diri kita. Kayak contohnya nih kayak apa ya? Kita kadang-kadang memanjakan perut kita. Ini kalau kita memanjakan perut kita, itu artinya kita memanjakan kedagingan kita. Kita sering seperti itu kan?
Ini kalau udah berontak, kita sulit untuk melawan. Kalau udah lapar itu, saya harus makan enak. Kita bisa nggak nganterin hal seperti itu? Tadi Ibu Soteng waktu WA saya, Pak Iwan nanti jam 6 kita makan ya. Saya bilang, aduh Bu Soteng sorry, thank you. Saya sedang jalanin program. Jadi saya makan terakhir itu jam 5 sore. Sampai besok lagi jam 9 pagi baru saya sarapan. Jadi saya thank you. Ibu Soteng punya inisiasi ngajak saya makan. Tapi saya kan belajar untuk saya menyadari diri saya. Saya nggak mau memanjakan perut saya. Ini kadang-kadang ini sulit dilawan, betul nggak? Apalagi kalau lihat makanan enak ya. Harus nih, kalau nggak marah dia nanti. Nah, kita harus bisa yang kali diri kita. Katakan tidak. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Halo? Ini belum puasa loh. Kita harus puasa. Ini kok tadi siang aja nih sekretaris kita minta saya, kan saya rencana saya akhir tahun saya mau pulang kampung karena sudah janjian dengan keluarga saya, ponak-ponakan saya untuk saya bertemu dengan mereka. Tapi sekretaris mengatakan, Pak, kita akan adakan doa puasa Pak, bulan Januari seawal mungkin. Jadi tanggal berapa? Tanggal 3 sampai tanggal 6. Aduh. Sedangkan rencana saya itu tanggal 6, tanggal 7 saya baru pulang ke Jakarta. Udah Pak, tolong dah katanya, diatur dah katanya. Ya udah, akhirnya saya ngalah, oke, saya pulang tanggal 1. Karena saya nanti akan doa puasa bersama dengan para penatua yang lain. Saya akan kalahkan kedagingan saya. Itu keinginan saya seperti itu. Tapi Tuhan mengendalikan untuk saya berpuasa. Ya udah, saya bersyukur saya akan berpuasa. Ya. Tapi pulsari setiap hari ini. Kita harus pulsari setiap hari. Terus apa? Ikut Yesus. Coba kita belajar dari Yesus. Apa sih yang Yesus lakukan setiap harinya? Yang jelas ya, pagi-pagi sekali dia udah datang kepada Bapaknya. Amin. Pagi-pagi dia udah datang menghampiri Bapaknya. Nah, kita pagi-pagi apa yang kita hampiri? Kopi, pisang goreng, atau bubur? Yesus pagi-pagi sekali datang dulu kepada Bapa. Dia dialog dulu dengan Bapaknya. Dia tanya dengan Bapaknya apa yang harus dilakukan sepanjang hari ini. Kita harus belajar dari Yesus. Pagi-pagi dia. Nah, kita kadang-kadang pagi-pagi malas, betul nggak? Ya, kita jangan mau kalah dengan saudara sepupu. Mereka pagi-pagi udah teriak, manggil Allahnya. Waktu mereka teriak manggil Allahnya, harusnya kita udah siap. Ya, kita udah siap di hadapan Tuhan. Tapi justru waktu mereka teriak memanggil Bapaknya, memanggil Allahnya, kita mengambil selimut. Nah, betul ya? Jam 4 pagi kan sedang enak-enaknya tidur itu. Betul apa betul? Betul ya? Nah, kita akan kalah sama mereka. Mereka jam 4 pagi udah berseru-seru memanggil Allah. Kita pagi-pagi jam 4 justru itu enak-enaknya tidur. Bangun-bangun nanti jam 8. Kita harus bangun lebih dulu dari mereka. Sebelum mereka memanggil Allahnya, kita datang dulu kepada Bapa kita. Kita harus belajar dari Yesus. Makanya tadi saya minta, ayo tolong dong. Apa sih, sepanjang hari ini, berapa banyak sih kita memikirkan Yesus? Seberapa banyak sih kita belajar dari Yesus? Nah, sisi yang sebelahnya lagi, ini sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Yang sebelahnya lagi, nah, ini tentang hubungan. Hubungan dengan Bapa. Pertama, hubungan dengan Bapa. Hubungan dengan Bapa ini harus spesial. Ini harus secara pribadi. Kita harus datang kepada Bapa. Seperti Yesus pagi-pagi sekali sudah datang kepada Bapaknya. Datang kepada Bapa, kita harus sendiri, pribadi.
ya pribadi dengan Bapa. Kita masuk kamar, ya kita berdoa pada Bapa. Ini yang dibilang orang deo, berhadapan muka dengan Bapa. Ini orang deo, face to face dengan Bapa, berhadapan muka dengan Bapa. Ini harus kita lakukan. Sebelum kita melakukan apa-apa, kita berjumpa dulu dengan Bapa kita. Ungkapkan apa yang jadi isi hati saudara semuanya. Sampaikan kepada Tuhan, pada Bapa kita. Kira-kira berat apa enggak? Halo? Datang pagi-pagi ketemu Bapak ya, sendiri, masuk kamar, kita kunci kamar kita. Saya setiap pagi melakukan itu. Istri saya turun, langsung saya ketemu Bapak. Saya dialog dengan Tuhan. Saya minta petunjuk, minta arahan. Apa yang harus saya lakukan? Biar Tuhan yang akan memerintahkan saya apa yang harus saya lakukan. Oke, ini hubungan dengan Bapak ya. Yang kedua, hubungan dengan Yesus. Nah, hubungan dengan Yesus itu melalui firman-Nya. Makanya kita harus baca firman, renungin firman, menjadi pelaku firman. Ya. Ini penting. Kalau kita mau punya hubungan dengan Yesus, kita mau ikut Yesus, ya kan? Ya. Mau ikut Yesus, kita harus punya hubungan yang intim dengan Yesus. Itu melalui firman-Nya. Firman, renungin firman. Yang penting lagi menjadi pelaku firman. Nah, ini baru membangun manusia roh yang benar. Untuk membangun manusia roh, kita harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Sisi yang sebelahnya lagi, kita harus punya hubungan dengan Bapa, hubungan dengan Yesus, ya melalui firman-Nya, dan hubungan dengan Roh Kudus yang terakhir. Nah, hubungan dengan Roh Kudus itu bisa setiap saat. Ya, waktu ibu-ibu lagi masak, ya mungkin tanya Roh Kudus kira-kira kurang apa ini? Roh Kudus apakah ini udah enak atau belum? Gitu. Nah, itu hubungan dengan Roh Kudus. Bapak-bapak lagi nyopir, ya kan? Nah, hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus nanti apa yang harus saya lakukan ya? Tolong saya bimbing saya. Saya percaya kalau kita terus connect dengan Roh Kudus, waktu kita melihat sesuatu yang indah, kita nggak terpengaruh. Tahu maksud saya ya, yang indah ya? Biasanya kan pria-pria begitu kan, lihat yang indah-indah langsung waduh. Nah, tapi kalau kita terus connect dengan Roh Kudus akan ngingetin kita terus. Itu bisa di setiap saat kita tanya Roh Kudus. Hubungan dengan Roh Kudus itu bisa setiap saat. Tapi yang terutama adalah hubungan dengan Bapa ini harus prioritas. Harus di tempat yang tersembunyi. Kita harus menyendiri. Kira-kira siap nggak, saudara semuanya? Halo? Kayaknya ragu-ragu jawabnya ya. Kalau bicara bangun pagi, ya, puasa, itu langsung mikir, waduh. Padahal itu semuanya menyenangkan Tuhan loh. Itu yang bisa menghambat ego kita, yang menghambat kedagingan kita, yang mematikan kedagingan kita. Adalah kita dengan berdoa dan berpuasa. Tapi kadang-kadang kita, sebagai orang-orang percaya itu kayaknya berat sekali. Kita harus melakukan itu semuanya. Jadi kompak ini harus melakukan ini, membangun manusia roh. Mungkin ada yang bertanya, sampai kapan Pak? Kira-kira sampai kapan kita bangun manusia roh? Hah? Sampai Tuhan Yesus datang nanti ya. Kita harus terus bangun manusia roh terus. Dan kita di kompak ini kita harus saling mengingatkan terus, saling mengingatkan. Ingatin teman kompak kita. Kamu udah baca firman belum? Kamu udah merenungin firman belum? Saling menjaga.
Nah, kira-kira bisa nggak sih setiap hari kompak itu komunikasi? Kira-kira bisa nggak? Berat apa nggak menurut saudara? Komunikasi dengan teman kompak kita. Halo? Pada ngantuk apa? Tergantung. Ya? Tergantung sefrekuensi nggak? Kalau nggak sefrekuensi nggak bisa. Seberapa? Satu frekuensi apa enggak? Nah, ini kadang-kadang begini nih. Kalau bicara tentang teman kompak, aduh Pak, saya sampai sekarang ini belum menemukan orang yang cocok. Betul nggak? Betul begitu kan? Setiap saya tanya banyak kan itu ya Pak, saya belum menemukan teman yang cocok. Kompak saya belum menemukan. Kita untuk cari teman itu jangan kita mencari teman, tapi kita menjadi teman dulu. Itu maksud saya. Maksud cari teman. Kalau cocok itu semuanya nggak cocok. Kita sama istri aja nggak cocok. Betul apa nggak? Sering beda pendapat kan sama suami sama istri. Cocok-cocokin aja kan? Ya kan? Kalau nyari teman yang cocok itu nggak ada yang cocok. Semuanya nggak cocok. Makanya kalau mau mencari, jangan mencari teman, ya tapi menjadi teman. Jadi teman dulu lah gitu. Nah itu nanti baru waktu kita jadi teman, kita langsung membangun manusia roh ini. Kalau kita semua membangun manusia roh, ya, hidup kita dipimpin oleh roh, semuanya akan cocok. Betul. Jadi untuk membentuk kompak, jangan cari yang cocok. Cari yang mau. Kita jadi teman dulu. Bukan kita mencari teman, tapi kita menjadi teman dahulu. Oke? Amin? Paham ya? Kalau cari yang cocok itu udah, percaya saya, gak bakal ketemu. Tapi kalau kita menjadi teman, ya, kita sering connect, sering hubungan sama dia. Terus kita sama-sama membangun manusia roh. Ya. Caranya gimana bangun manusia roh? Ini, ya. Dan ini, saya percaya setiap kita nanti akan cocok satu dengan yang lain. Kompak itu sangat-sangat penting. Kenapa sekarang banyak hamba-hamba Tuhan besar jatuh dalam perzinahan ataupun dalam keuangan? Banyak hamba-hamba besar sekali itu jatuh. Karena apa? Karena mereka sendiri, nggak ada teman kompaknya. Ya, saya bersyukur saya dari Abalam. Kepemimpinan kita macam kita di industri ada 4 penetua, dan setiap hari Kamis kita ketemuan. Ini besok pagi jam 10 kami harus ketemu dengan penetua yang lain. Itu kami lakukan setiap hari Kamis. Nah, tapi untuk hubungan setiap harinya kita terus ada connect dengan mereka. Makanya saya tanya, kira-kira dengan teman kompak kita bisa nggak sih kita setiap hari ketemu gitu ya? Nggak usah ketemu lah. Tapi kan sekarang ada teknologi, ya kan? Bisa WA call, ya kan? Atau bisa telepon. Kira-kira bisa nggak? Mau nggak? Ya, khususnya udah punya kompak ya. Yang udah punya kompak, komunikasi setiap hari. Ya. Tanya, gimana hari ini kamu? Nah, yang belum punya teman kompak, mulai sekarang kita harus menjadi teman dahulu. Cari teman. Dan setiap kita yang ada di tempat ini sekarang setelah tahu ya bahwa untuk hidup dalam kompak itu harus membangun manusia roh. Saya percaya kalau setiap kita nanti semua bangun manusia roh, itu dengan siapa aja nanti akan cocok. Amin. Karena kita dipimpin oleh roh yang sama. Ya, soalnya beda roh ya.
Jadi yang ada di lidah kita roh apa tuh? Jadi kita harus terus membangun manusia roh ini. Kita jadi pelaku firman. Jadi yang belum punya teman kompak, ya, mulai berdoa. Kita harus sharing setiap hari. Dan teman kompak itu harus terikat janji. Terikat janji. Oke, ketemu ya setiap hari apa kita ketemu. Atau paling enggak kita telepon. Kami kalau penentuan kami setiap hari Kamis ketemu. Tapi setiap hari kami kontak. Ada masalah apapun kami share. Nah itu yang menjadi kita kuat. Kita saling menguatkan, saling menopang. Makanya saya sangat mendorong untuk Bapak Ibu Saudara semua hidup dalam kompak. Yang belum punya teman kompak, temukan teman kompak saudara. Cari yang sekitar saudara. Itu akan lebih memudahkan nanti untuk nantinya. Goalnya adalah komunitas kerajaan itu. Yang terdiri dari 2-3 kompak. 2-3 kompak itu komunitas kerajaan. Terus yang berikutnya apa? Tertanam. Nah, pastikan setiap kita tuh tertanam dalam gereja lokal. Tertanam dalam komunitas. Saya percaya semua di sini udah tertanam semua ya, di Abala Gamlang ya. Udah tertanam di Komsel juga kan? Puji Tuhan ya. Nah kita pasti apa? Kita udah tertanam. Nah berfungsi sesuai karunia ini memang harus dites. Belum dites ya besoknya. Tes 7 karunia. Oh iya, ini. Kira-kira mau nggak? Nanti tes 7 karunia itu dengan Pak Budianto yang di KTC itu. Nanti kalau mau saya minta waktunya beliau ya untuk itu bisa pakai ini kalau pakai Zoom, pakai Zoom. Mau ya Bapak Ibu ya, supaya kita tahu ya karunia kita apa sih. Ya. Jadi nanti jelas. Kalau kita gini, kalau kita ditempatkan di tempat yang sesuai dengan karunia kita, itu akan menyenangkan. Contohnya, kalau kayak orang tukang masak, ya, ditaruh di dapur, udah kamu masak ya, wah itu pasti senang dia, ya kan? Dengan sukacita. Tapi kalau orang suka masak, ditempatkan di mana? Kamu jadi ini ya sama ya, di depan jadi security pokoknya. Waduh itu penderitaan buat dia. Kayak saya ini suka di lapangan. Saya juga di lapangan. Waktu saya ditempatkan saya harus ada di kantor, stay di kantor. Waduh, awal-awal saya betul-betul kayaknya gimana gitu. Makanya saya dulu waktu saya stay terus di kantor, saya berusaha untuk saya keluar. Saya besuk kayak doain orang sakit kayak itu. Saya banyak setiap harinya untuk keluar. Nah, setelah saya tahu karunia saya enjoy. Oh iya, ternyata karunia saya di sini. Karunia saya itu pertama tuh nubuat, kedua memberi, ketiga melayani. Jadi saya kalau suruh melayani, saya senang gitu. Contohnya nih, kalau kita ada hamba Tuhan dari luar, ya, yang di industri, melayani industri, selalu saya tanya, mau minum apa? Oh iya, saya mau minum kopi Pak. Oke, saya bikinin kopi. Saya bisa nyuruh orang kan? Saya sebagai penentu bisa nyuruh. Tapi saya lakukan itu, karena saya senang melayani, saya layani. Bahkan Pak Lukas itu ada sekretaris kan, ada juga yang pokoknya bisa bikin kopi lah, selain saya itu banyak gitu kan. Ditanya Pak mau kopi nggak? Mau sih katanya. Tapi Pak Iwan kemana ya katanya? Oh dari Pak Iwan sih itu ada Flora, itu ada ini. Enggak, nunggu Pak Iwan ya. Kenapa? Bikinan Pak Iwan tuh pas buat saya katanya. Jadi kalau Pak Lukas tuh nunggu saya, udah saya bikinin kopi buat Pak Lukas. Nah, Pak Hansnya itu penasaran. Masa sih katanya? Pak Hansnya mau sebenarnya. Ya boleh Pak, saya bikinin kan buat Pak Hansnya. Dia bilang,
Iya Pak, enak Pak katanya. Nah, cuman jangan tiap hari sih. Dan itu saya lakukan dengan apa? Dengan sukacita, dengan enjoy gitu loh. Nggak ada beban gitu. Nah, makanya kita perlu dites karunia kita di mana sih? Makanya kayak waktu melayani di ibadah ya kan, saya langsung Tuhan ngomong sama saya ada yang begini, ada yang begini. Ini kemarin waktu mesbah pagi, Tuhan bicara sama saya, anak-anak. Saya bilang, anak-anak, saya sampaikan. Ya Pak, Bapak Ibu yang mungkin punya anak, atau anak sudah bermasalah, atau saudara sendiri bermasalah sama anak saudara. Saya mau berdoa. Udah, saya doa selesai mesbah pagi, langsung ada yang WA saya. Pak Iwan tadi ngomong anak betul Pak. Anak saya sedang bermasalah Pak. Anak saya sedang menghadapi perceraian. Nah, saya kan nggak tahu. Tapi Tuhan bicara seperti itu. Ya saya sampaikan aja. Kadang-kadang yang apa sih ya? Yang di luar pikiran kita itu saya sampaikan dan itu betul gitu. Waktu mesbah doa yang hari apa tuh? Hari Minggu nggak ada apa-apa, hari Kamis setelah komsel langsung WA ke saya. Pak, itu tadi saya bersyukur Pak Iwan doain saya. Sekarang saya plong Pak, sekarang saya nggak ada beban. Nah itu semua dari Tuhan, bukan pemikiran saya. Saya nggak bisa apa-apa, saya manusia biasa dan saya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan yang ada dalam diri saya itu yang biar bisa. Dia yang luar biasa. Makanya kita luaskan Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Ya. Ini nanti saya akan minta ya untuk setiap kita nanti ikut tes. Ini lewat Zoom bisa. Dan sekali bisa ratusan Bu Soek. Ya bisa. Nah, nanti setelah itu baru ada. Ya nanti saya atur waktunya. Ya. Setiap kita perlu dites supaya kita tahu persis fungsi kita. Ya, karunia kita apa sih gitu. Nah, ini sebetulnya nanti dari kompak ini turun lagi ke sini menjadi komunitas kerajaan. Tapi itu nanti aja. Kita belum sampai ke situ. Kita baru sampai di sini dulu aja. Ya. Saya mau pastikan saudara dimulai dari siapa? Saya. Saya yang seperti apa? Saya yang dimuridkan. Pastikan saudara sudah punya pemurid. Ya. Terus saya yang seperti apa? Nih, saya adalah murid Kristus. Saya adalah batu hidup, saya adalah ciptaan baru. Ya. Itu saya. Saya harus ini, harus ini. Dan saya juga harus membangun manusia roh. Caranya gimana? Ini dan ini. Sampai sini jelas nggak? Ya, sampai sini aja ada yang mau bertanya nggak? Mungkin ada yang kurang jelas atau mau bertanya silakan. Sorry saya sambil minum ya, saya kering sekali. Udah jelas semua ya? Kenapa? Ya, dan nanti saya akan buatkan seperti ini. Dan nanti minta Bu Sokai suruh buatkan supaya visi-visi kita jelas ya. Dan nilai-nilai kita juga jelas. Dan nanti visi sama misi ini mungkin bisa ditempel ya di mana gitu, supaya setiap kita bisa melihat, membaca, merenungkan. Kita harus menghidupi visi itu. Kita harus siap mati untuk visi itu. Kalau kita nggak siap untuk mati untuk visi, berarti visi belum hidup dalam diri kita. Jadi visi itu nggak hanya dihafal, ya kan? Tapi betul-betul dihidupin. Saya harus mencapai itu. Tadi apa? Visinya apa? Menjadi apa? Murid Kristus. Itu yang visi besarnya. Visi apalah industri aja dah, yang lebih mudah. Ya.
komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Nah, itu nanti Bapak Ibu renungin, Bapak Ibu datang. Hidup itu di situ. Nanti itu sangat apa sih ya, menyenangkan sekali. Sekarang mungkin Bapak Ibu teman kompak aja belum menemukan yang apa ya, yang cocok gitu kan. Sekarang berdoa aja. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Nah, bagi pasal ini PKS tuh kan. PKS ya. Di sini siapa yang PKS? Yang PKS. Nah, beberapa orang ya. Ya, gini. Jadi di dalam komsel itu lihat yang antusias yang mana. Yang antusias itu udah boleh kita bidik tuh untuk nanti dijadikan teman kompak. Syukur-syukur rumahnya berdekatan. Jangan waktu saudara rumahnya berdekatan malah jadi musuhan. Banyak kan begitu kan, tetanggaan malah jadi musuhan. Nah, kita harus beda, ya. Kita harus tampil beda, ya. Dari dunia ini harus beda. Kita anak-anak Tuhan harus saling mengasihi. Amin. Tunjukkan itu pada orang-orang seperti kita. Makanya gimana kita bisa injilin mereka kalau kita sendiri juga melakukan hal yang sama dengan mereka. Kita harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, supaya dunia melihat bahwa Kristus ada dalam diri setiap kita. Amin. Jadi pastikan tetangga saudara itu adalah sahabat saudara. Apalagi udah sama-sama di abad jam-jam. Jadikan itu teman kompak saudara. Saya udah kasih contoh tadi seperti saya dengan Pak Untung. Itu sampai orang heran. Kok sampai seperti itu ya? Dan bagaimana hubungan kita juga dengan masyarakat sekitar kita. Pak Untung berapa kali kalau pulang kantor malam apa dari speaking ya, selalu ikut saya naik mobil. Pernah suatu hari waktu saya baru nyampe dari gang kira-kira 50 meter lah, gang itu ada anak muda keluar lihat mobil saya langsung lari, bukain pintu. Pak Untung nanya, Pak siapa itu? Oh itu anak RT sebelah sini. Sampai seperti itu, dia lari-lari ini bukain pintu buat saya. Nah, dia bisa melakukan itu karena hubungan saya dengan mereka baik. Kita lakukan itu, kita punya kasih, kita berbagi pada mereka. Tunjukkan bahwa kita anak Tuhan punya kasih. Yang dunia nggak punya, kita punya. Amin. Tapi jangan pelit, kita ada orang pelit, kita punya kasih, nggak mau berbagi kasih. Oke, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang mau tanya. Ya, ini saya hanya mereview aja tentang ini. Nanti saudara renungkan lagi di rumah, ya, endapkan lagi di rumah, sampai saudara paham. Nah, nanti tentang visi nanti Pak Lukas yang akan menjelaskan lebih dalam lagi. Ya. Kalau memang itu bagiannya di Pak Lukas. Saya nggak mau mendorong Pak Lukas, karena Pak Lukas saya akan begini. Saya di Cirebon pun juga gitu. Sore ya, nanti Pak Lukas yang di dalam ini, saya hanya sepintas saja. Tapi kalau bagian ini setiap kita harus paham. Bangun rumah Tuhan. BRT. Apa BRT? Bangun rumah Tuhan. Nah, kalau di sini MTB. Ini Pak Edi yang sering ini, bukan sering bikin istilah begini. Nanti kalau tanya Pak Edi, MTB apa ya? Ini nih, bangun manusia roh, tertanam dan berfungsi. Nah, berfungsi ini juga sering disingkat nih, BSA kayaknya. Kalau Pak itu sering itu, MTB, ya. BRT. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya teman kita malam ini. Nanti kalau kurang jelas ya nanti Pak Adi
Dia nanti besok yang jelasin lagi ya. Atau nanti kalau perlu saya datang lagi. Tapi mulai dari sekarang mulai direnungkan ini. Cari teman kompak. Setiap kita harus punya teman kompak. Saya ingatkan sekali lagi, setiap kita harus punya teman kompak. Karena dari kompak ini nanti akan melahirkan komunitas kerajaan. Komunitas kerajaan ini nanti yang akan menjadi jawaban untuk lingkungan kita. Makanya nanti seterusnya ini nanti kita akan lebih panjang lagi. Kita diperlengkapi, ya, segala macam. Tapi sekarang sampai sini dulu aja. Nanti ini ke bawah ini lebih dalam lagi nanti. Oke? Mau tanya. Ya. Pak Iwan, dalam kelompoknya Pak Iwan, apa saja yang kalian lakukan? Terus waktunya paling lama berapa lama? Nah, gini. Kompak saya kan kalau dengan penetua itu biasa 2 jam. Itu setiap hari Kamis. Ya. Kalau dengan Pak Hansya dan Pak Untung itu setiap hari. Ya. Nyampaikan apa sih yang kamu dapat? Ya. Bisa itu bisa 15 menit, bisa 20 menit. Kalau ada waktu bisa setengah jam. Nah, di waktu-waktu yang saudara bisa sepakati bersama. Ya, umpamanya nih yang di kantor ya kan. Jam makan siang umpamanya ya kan. Jam makannya biasa jam 12 sampai jam 1 kan. Nah, gunakan sebagian dari waktu itu berapa jam umpamanya untuk telepon ke teman kompak kita. Kamu pagi ini dapat berkat apa? Tuhan bicara apa sama kamu? Ya, Tuhan tegur apa? Nah, kalau udah, oh iya Tuhan tegur saya nih, saya masih egois umpamanya. Doain saya dong. Nah, kita saling mendoakan. Paling 15 menit, 20 menit lah. Kalau ketemu pas udah bisa ketemuan, nah itu mungkin bisa share nanti lebih dalam lagi. Jelas ya? Waktunya nggak terbatas, terserah aja. Bisa 15 menit, bisa 20 menit. Kalau bisa ketemu, itu lebih bagus lagi, puji Tuhan. Nah, apalagi kalau teman sekantor gitu kan, waktu ada waktu senggang udah sambil makan, sambil sharing. Atau mungkin saudara mungkin tetanggaan namanya, ya, itu lebih mudah lagi. Datang aja sebentar. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Jadi ini waktunya nggak terbatas, silahkan aja. Ya. Mungkin waktu saudara ketemu 15 menit itu, tapi sangat mendesak nih. Waduh, sorry nih, doain aku aja dah. Saya lagi ada masalah berat nih gini-gini. Nah, itu juga bisa. Jadi kompak itu harus saling menjaga, saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Oke? Kalau nggak bisa ketemu, kami Telepon. lewat WA saja kadang boleh ya? Boleh. Ya. Atau pakai Zoom atau pakai WA call, bisa aja. Video call, ya kan? Bisa. Kompak ya. Kalau misalnya ceritanya sharingnya sama pasangan gitu, itu nggak boleh ya? Boleh. Itu teman kompak kita memang. Salah satu teman kompak kita pasangan kita. Jadi tidak harus cari sharing ke orang luar kan? Cari lagi. Makanya kan ini yang awal ini baru pribadi, ya. 3 orang pribadi. Nantinya itu satu keluarga, sama suami sama anak-anak. Teman kita juga sama suaminya sama anaknya. Tidak harus dari ponsel yang sama kan Pak? Bisa dengan ponsel yang berbeda kan? Gini, kalau itu ponsel jauh-jauh nggak? Gini, yang lebih bagusnya lagi sebenarnya gini, yang lebih bagusnya lagi ya. Jadi waktu kita udah menemukan teman kompak, kita lebih baik kita diutus ya untuk merintis ponsel baru. Jadi keluar dari ponsel itu, ya, tapi disepakati oleh teman ponselnya dan didoain oleh faselnya, diutus untuk bikin komunitas baru. Kalau bisa, kalau belum bisa, ya udah, ini dulu aja di dalam satu ponsel boleh. Kalau berbeda ponsel?
Sekarang bisa dengan teman lain konsel itu? Bisa. Ya udah sementara ini jalan aja. Nggak masalah, jalan dulu aja. Ponsel itu Iya. dari teman kompak itu nggak harus ya? Jauh apa enggak dari rumah orang itu? Enggak sih. Nah, udah nggak apa-apa. Karena nantinya setiap kita harus berani merilis anggota komsel kita, gitu. Untuk bisa hidup dalam kompak itu. Nah, ini yang nggak gampang. Biasanya pasel-pasel ini PKS itu kadang-kadang, wah itu kan domba saya. Ingat itu dombanya Tuhan ya, bukan kita punya ya. Itu punyanya Tuhan. Kadang-kadang kita kan egonya keluar kan, oh itu saya menangin. Nah kalau kita menangin kita harus mulitin dia. Ya jadi PKS tolong ya kan, jangan egois. Itu domba-dombanya Tuhan, bukan domba kita. Ya. Yang perlu saudara jaga, domba saudara itu jangan keluar. Maksudnya jangan imannya jangan hilang. Kita harus punya iman tetap kepada Yesus. Loh, ini sejak pandemi orang-orang di bawah saya itu banyak yang pindah gereja. Ya silakan, itu tubuh Kristus sama kan. Yang penting kamu bertumbuh aja di sana. Nah kalau kamu nggak bertumbuh ya percuma. Kamu di sana kalau di Abalah di industri kamu jadi PKS. Kamu di sana nanti harus jadi jadi gembala area. Makanya harus jadi gembala area sekalian gitu loh. Jangan nanti kamu di sana, tetap jadi anggota komsel. Padahal di industri ada Abalah itu udah PKS namanya. Ya, saya rilis kok, mereka silakan aja, ini Tuhan punya kok. Kemarin minggu kemarin Pak Seno khotbah di industri kan. Waktu mereka pindah keluar dari Abalah, biasanya tuh orang Muslim itu kalau lagi ada masalah ya di gereja kita ada masalah, wah di sini nggak enak nih, teman-teman kompak saya, teman komsel saya begini, penang tua saya nggak enak begini, pindah ke gereja lain. Awal-awal lagi bulan madu semuanya indah, betul ya? Tapi nanti setengah tahun, 1 tahun udah mulai tuh, ya. Udah mulai ada peraturan-peraturan yang harus kita jalani. Gak enak ya di sini ya. 2 tahun, 3 tahun ada balik lagi. Di mana-mana kalau kita belum menang, ya kita akan mengalami hal yang sama. Ya, kayak orang kepahitan, pindah komsel. Di situ juga nanti kepahitan lagi. Kita harus menang. Percayalah sama saya. Kalau kita belum beres sama diri kita, dimanapun juga, ya nggak beres gitu. Paham ya? Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada. Jadi kalau misalnya suami istri belum kompak, nggak mungkin bisa kompak. Suami istri harus kompak. Ada yang suami istri itu nggak bisa kompak gitu loh. Nah itu perlu dipertanyakan itu. Berarti dia nggak bisa dong kompak sama dia, maksudnya sebaiknya jangan kompak sama orang lain. Itu sih perlu dilayani dulu. Perlu dilayani, dipulihkan. Kita kan ini suami istri itu kan satu daging, kita menjadi satu, bukan 2. Ya. Makanya kembali lagi ya, kalau setiap kita bersama-sama ini membangun manusia roh, ya, sama siapa aja kita akan cocok. Sama istri juga pasti akan lebih cocok lagi. Betul Pak Tiranda? Ya kalau nanti itu dilayanin ya supaya pulih, ya. Itu nggak bagus tuh, sama suami istri aja nggak cocok. Memang sih kita nggak cocok suami istri, tapi kita harus jadi teman kompak. Itu teman kompak kita. Really? Kenapa? Kenapa ngomongannya nggak apa-apa?
tekankan membangun manusia rohani. Caranya gimana ya ini? Saya percaya orang-orang seperti itu harus punya hubungan yang erat dengan ini. Hubungan dengan Bapa, hubungan dengan Yesus, hubungan dengan Roh Kudus. Kalau kita punya hubungan ini, pasti lebih memahami. Dia nggak bisa ngomong sama suaminya karena suaminya memang belum jadi apa-apa. Dia nggak boleh Gini, boleh dia kompak sama orang lain, tapi kita bisa saksinya supaya suaminya itu kita. Saya percaya gini lah, mungkin setiap kita nggak pinter atau nggak fasih waktu kita nginjil, ya, nggak pandai berkata-kata yang indah-indah tentang penginjilan. Tapi tunjukkanlah dari sikap kita, perubahan hidup kita itu nanti akan dilihat oleh orang. Nah, perubahan itu jadi saksi yang sangat powerful. Saksi yang dasar itu perubahan hidup. Sama saya nanti kalau istrinya berubah, suami juga pasti bertanya-tanya. Gak apa-apa, boleh kalau memang suaminya belum dalam Tuhan. Kecuali kalau suami istri dalam Tuhan, saya juga bertanya-tanya tuh, kenapa bisa begitu gitu. Harus dilayani gitu. Tapi saya percaya ya, waktu kita jadi pelaku firman, suaminya nanti akan melihat. Tadi kan bicara tentang nanti seperti ini, bertumbuh dalam kasih karunia. Nanti ada di bawahnya itu bertumbuh dalam kasih karunia. Dan setiap kita tuh harus bertumbuh dalam kasih karunia. Contohnya apa? Apa yang nggak bisa kita lakukan, ya kan? Kita bisa melakukan. Itu bertumbuh. Ini saya kasih contoh nggak apa-apa nih, istri saya ada di sini. Saya nggak jelekin dia. Istri saya ini kebiasaan dia tuh kalau apa-apa taruh seenaknya. Pokoknya datang dari luar di sini ya, di situ taruh. Udah. Nanti dia taruh ke tempat lagi, taruh lagi. Seenaknya dia. Itu biasa dia. Saya tadinya kesal udah melihat kayak gitu. Karena saya dari kecil dididik oleh orang tua saya. Waktu kamu ngambil sesuatu, kamu harus kembalikan di situ. Nggak boleh nggak. Karena saya menyadari waktu itu orang tua saya hidup dalam zaman perang ya. Jadi kalau ada sesuatu langsung dia cepat ngambil, lari gitu kan. Jadi kalau tercecer di mana-mana kan kebingungan. Nah itu saya udah biasa dididik seperti itu. Nah ya, istri saya seperti itu saya kadang kesel gitu. Aduh, kadang nanya, Pak, HP-ku di mana ya? Aduh, ya HP, nanya ke saya. Karena suatu hari tutup toko, pagi-pagi jam 5 bangun, tanya saya, Pak, kunci warung di mana? Nah, kan kamu yang ini nutup terakhir. Iya sih, cuma saya lupa kamu di mana. Udah, saya kan nggak tahu ya tahu dia di mana kan. Tapi saya punya Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kunci ada di mana Tuhan? Suatu hari Tuhan ngomong di kebun. Saya bingung, kunci toko di kebun gitu loh. Ini apa saya nggak salah gitu. Tapi karena itu Tuhan yang nyuruh, ya udah saya bawa baterai ke belakang ya ke kebun, saya cari-cari, ya betul ada di kebun kuncinya itu. Jadi sore habis tutup kunci, tutup toko, dia ke belakang ke kebun itu, mainan pohon di situ, kunci taruh di situ. Gitu. Kalian kesel nggak saya? Kesel. Tapi setelah saya belajar, saya bertumbuh dalam kasih karunia. Saya bisa ngertiin dia. Oh ya udah, emang itu kelemahan yang saya ingatin lagi. Jadi saya bersyukur aja. Udah saya ambil, saya kembali ke tempat. Di sini ada yang seperti itu? Halo? Banyak ya? Kesel kan ya kalau begitu kan? Tapi nanti waktu saudara udah belajar untuk bertumbuh dalam kasih karunia, saudara akan bisa melakukan itu dengan sukacita. Amin. Saya tadi juga begitu, saya kesel begitu. Ya udahlah, saya belajar untuk saya bisa bertumbuh. Saya bisa menerima dia, udah. Itu nggak sekali loh kunci hilang begitu. Baru satu hari lagi nyari lagi. Saya bapak ini bangunin lagi, Pak kunci di mana? Aduh, nggak tahu sebenarnya. Udah
Akhirnya saya doa, Tuhan mau di hati kamu katanya. Hati saya kan itu kaki dulu saya bangun, saya dekat kaki, oh iya benar. Di dekat kaki saya tidur itu di ujung itu, di situ, di tempat tidur. Makanya kita harus terus hubungan dengan Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan itu baik. Hal yang kecil yang Tuhan perhatiin. Itu masalah kunci kan hal yang kecil kan? Tapi Tuhan perhatiin. Makanya jangan lupa setiap pagi tanya sama Tuhan, tanya sama Bapak, apa yang saya lakukan setiap hari? Nanti siang saya mau lakukan apa? Tanya sama Tuhan. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, ya. Kita menyatakan kesalahan. Nah ini memang nggak mudah sih. Tapi saya percaya bahwa dalam doain dulu. Ini kayak ini salah satu contoh umumnya kayak menangin orang ya, mau menangin orang atau itu kita punya VIP list kan. Si A harus kita menang. Itu kita bawa dalam doa terus. Sampai nanti suatu saat Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita datang ke orang itu. Pasti orang itu akan mudah menerima. Nah ini kalau memang ada seperti ini, biasanya memang itu nggak mudah. Orang nggak merasa kalau dirinya itu salah, ya kan? Dengan kasih aja, cari hubungannya dulu. Sedikit-sedikit tanya diingatin. Jangan putus asa, bawa dalam doa terus supaya dia berubah. Amin. Jangan pernah menyerah. Tanya Tuhan, gimana caranya hubungan dengan Tuhan? Nanti Tuhan akan beri arahan lebih betul. Ya. Saya banyak kali saya hadapi yang komit juga banyak gitu. Ya saya ada di Tuhan aja, saya bisa berdoa kok. Cuma Tuhan yang ada di saya itu yang luar biasa. Oke? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya serahkan ke Pak Triat.